Ini keadaan dari Sungai Progo. Ini airnya cukup jernih, tenang, dan ini menyimpan potensi wisata yang cukup besar, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah objek wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, potensi wisata apa itu? Mari kita lihat video ini lebih lengkap. Jangan di skip ya, agar tidak gagal paham. Mari, jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat serta dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Sekarang saya ada di lokasi proyek Jembatan Pandan Simo. Namun untuk kali ini tidak ingin meliput progres dari pembangunan Jembatan Pandan Simo, namun saya akan meliput tentang potensi sangat besar yang ada di Sungai Progo ini. Dan ini kalau kita olah, kita maksimalkan, dapat menambah kesejahteraan masyarakat di sekitar Sungai Progo ini. Mari kita lihat dulu potensi apa itu. Ini keadaan Sungai Progo ketika airnya agak surut ya. Ini surutnya cukup banyak ini. Dan terlihat di tengah Sungai Progo ini pulau-pulaunya muncul lagi setelah kemarin agak tenggelam ya, karena sempat hujan. Dan itu banyak sekali burung-burung plekok itu ya, atau burung kuntul ya. Kemudian di sana ada orang mancing, dan di sepanjang Sungai Progo ini memang juga menjadi mata pencaharian baik dari pasir maupun mancing ya. Ternyata kalau surut seperti pulau ya teman-teman ya, pulau-pulau di tengah Sungai Progo. Kalau yang sana itu pulaunya tidak terendam air sejak kemarin ya teman-teman. Tapi kalau banjir full saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Teman-teman ada perahu ya. Ini perahu ini ada dua kemungkinan teman-teman. Perahu mengambil pasir atau perahu mencari ikan ya teman-teman. Nah, pulau di tengah itu ternyata banyak rumputnya. Itu ada orang yang sedang merumput atau mencari apa itu di tengah pulau itu. Ada perahunya juga. Jadi kalau ke sana naik perahu. Nah, ini bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri ya. Tapi kalau banjir tenggelam enggak itu pulau itu. Kalau misalnya enggak tenggelam, wah malah tambah bagus ya kalau nggak mengganggu aliran air di Sungai Progo ini. Jadi ini airnya agak surut ini. Di depan saya ini adalah perahu ya. Kemudian di sebelah kanan saya ini Sungai Progo. Ini airnya tenang sekali ya. Nah, saya kemudian berpikir apakah mungkin ya di sini dibuat wisata perahu. Jadi sekedar perahu ya. Jadi kalau di sebelah utara sana di dekat di daerah Sedayu Bantul itu ada perahu. Jadi memang khusus wisata untuk ya jalan-jalan lah di sekitar daerah itu, tapi di perairan ya, perairan Sungai Progo. Ini nampaknya memungkinkan ya, kalau dilihat airnya tenang. Nah, wisata itu tentu memang perlu dirintis dulu, nanti kalau sudah terkenal baru banyak orang yang berminat. Nah, di depan sana itu adalah calon jembatan Pandan Simo ya. Nah, ini kalau jembatannya sudah jadi, tentunya menjadi objek wisata yang menarik. Sehingga ide wisata perahu ini mestinya mempunyai prospek yang bagus. Ini hanya sekedar unek-unek ya, karena saya tiba-tiba melihat perahu di depan saya ini. Kemudian nanti ditambah dengan pemandangan dari jembatan Pandan Simo yang megah. Ini perahunya ditambatkan biar tidak
terbawa arus. Dan di sebelah utara sana nanti ada pemandangan jembatan Serandaan ya, jembatan Serandaan 1 dan 2. Mestinya dari tengah jembatan Pandan Simo bisa melihat jembatan Serandaan 1 dan jembatan Serandaan 2. Nah, sekarang saya ini berdiri di bibir Sungai Progo sebelah timur ya, tepatnya di Poncosari, Serandaan, Bantul. Nah, yang depan sana adalah Kulon Progo. Di utara sana juga ada perahu ya. Nah, itu ada perahu pencari pasir ya. Nah, seandainya perahu semacam itu untuk wisata memungkinkan apa tidak, tanpa mengganggu mata pencaharian yang lain, baik pasir maupun yang pencari ikan ya. Untuk perahunya jalan terus itu. Suara mesinnya cukup halus. Ada 3 potensi yang sudah kita lihat di video ya, yaitu potensi wisata berupa pemancingan, tempat pemancingan, kemudian juga wisata pasir ya. Jadi di sini memang banyak yang menambang pasir. Kemudian juga wisata praon ya. Nah, keduanya sudah berjalan, yaitu penambangan pasir dan pemancingan. Nah, ada potensi satu lagi yang belum dimaksimalkan, yaitu tentang praon ya. Jadi kalau kita lihat tadi banyak sekali perahu yang istilahnya mundar-mandir di tengah Sungai Progo ini. Nah, kenapa perahu yang mundar-mandir itu tidak dimaksimalkan sekalian untuk mengangkut penumpang ya. Jadi penumpang bisa menyeberang ke barat, kemudian dari barat ke timur sambil menikmati keindahan jembatan Pandan Simo. Nah, ini tentu banyak pertimbangannya, tergantung kepada kesepakatan, kepada kebijakan dan sebagainya. Namun ini hanyalah sebuah ide. Ide itu ya hanya sebuah ide yang tidak akan terlaksana jika tidak ada kebijakan, tidak ada minat dan tindakan dari yang bersangkutan. Namun yang namanya wisata praon di Sungai Progo ini bukan hal yang asing, karena di daerah utara sana, di sebelah selatannya jembatan Bantar, itu sudah ada wisata praon ya. Nah, di sana juga bisa berjalan dan cukup menarik juga wisata itu. Nah, wisata praon yang ada di dekat jembatan Pandan Simo ini jika memungkinkan ya, karena tergantung juga dengan arus Sungai Progo apakah mungkin atau tidak, itu bisa dimaksimalkan karena memiliki potensi yang cukup besar, yaitu menikmati keindahan jembatan Pandan Simo jika sudah jadi nantinya. Kemudian juga di sini ada pulau-pulau di tengah Sungai Progo. Apakah pulau-pulau itu juga akan dimanfaatkan atau akan dikeruk sehingga menjadi hilang pulau-pulau itu? Baik dimanfaatkan maupun dikeruk tentu tidak akan mengganggu dari potensi wisata yang lain.
Nah, mengenai wisata praon itu tentunya perlu ada beberapa modifikasi dari perahu, karena demi keselamatan dan juga demi kenyamanan dari penumpang dan juga demi keindahan. Tentu ada beberapa yang perlu dimodifikasi atau perlu didatangkan perahu-perahu khusus. Ini tentu butuh biaya ya. Nah, ini sekedar ide saja. Monggo terserah kepada yang bersangkutan. Demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang salah atau kurang, bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.